Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alif. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dalam video ini, saya akan menceritakan kisah dari salah satu putri Rasulullah yang pernah menikah beda agama. Di usianya yang masih muda, Abul Ash dikenal sebagai seorang yang jujur. Beliau juga dikenal sebagai seseorang yang dapat dipercaya dan pandai berdagang. Dengan semua kelebihan yang dimiliki, ia mengenal banyak saudagar kaya di Mekah termasuk ibunda Khadijah radhiyallahu anhu. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Huwailid berkeinginan menjodohkan putrinya Zainab dengan Abul Ash bin Rabi, setelah melihat kemuliaannya. Pernikahan mereka dilangsungkan dan berjalan harmonis. Mereka juga saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain. Seiring dengan berjalannya waktu, tugas menyampaikan risalah itu pun datang kepada Rasulullah. Rasul menyampaikan Islam kepada keluarga dan kerabatnya. Sebagian keluarga terdekat dan putrinya segera menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Berbeda dengan menantu Rasul termasuk Abul Ash, padahal sesungguhnya Abul Ash adalah menantu yang sangat menghormati mertuanya. Namun untuk urusan keyakinan, beliau masih sulit mempercayai apa yang Rasulullah katakan. Ketika itu hidayah sulit sekali datang pada Abul Ash. Padahal cukup sering Zainab mengajak suaminya untuk turut meyakini bahwa apa yang Rasulullah sampaikan adalah kebenaran yang benar-benar nyata, tapi sudah bertahun-tahun hidayah tak kunjung datang pada Abul Ash. Mungkin perpisahanlah yang akan mengajarkan Abul Ash tentang arti kehilangan. Akhirnya Zainab dan Abul Ash berpisah, demi ketaatan pada Allah dan Rasulullah. Sebab setelah perang Badar Abul Ash sempat menjadi tawanan kaum muslimin. Agar bisa bebas, ia harus rela mengantarkan Zainab kepada ayahnya yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abul Ash pun menyetujuinya. Terlebih wahyu tentang larangan menikah berbeda agama telah turun, isinya adalah, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Hidup tanpa Zainab benar-benar membuatnya tersiksa. Dia tidak dapat lagi mencintai wanita lain selain Zainab. Baginya, tidak pernah ada wanita yang dapat menggantikan kemuliaan dan kebaikan seperti Zainab dalam hidupnya. Abul Ash benar-benar lelaki yang sangat setia. Ia terus menunggu hingga takdir akan mempertemukan mereka lagi. Pada akhirnya hidayah itu datang, saat kafilah dagangnya ditawan oleh kaum muslimin. Melihat betapa baiknya perlakuan Rasulullah terhadap kafir Quraisy dan perlindungan dari Zainab, juga kaum muslimin yang dengan rela mengembalikan harta yang ia bawa, membuat Abul Ash sadar bahwa menjadi seorang muslim jauh lebih baik daripada mempertahankan ajaran dari nenek moyangnya. Setelah mengembalikan harta pada penduduk Mekah, Abul Ash bersyahadat dan meninggalkan Mekah. Kemudian ia pergi menemui Rasulullah ke Madinah. Ia tak menyangka, selain disambut dengan terbuka oleh Rasulullah dan kaum muslimin, ia pun diperkenankan untuk menikah kembali dengan Zainab. Dan Zainab sudah menjadi halal baginya lagi. 2 tahun keduanya berjalan bersama dalam satu akidah, iman kepada Allah dan Rasulullah. Namun, tidak lama setelah itu kebahagiaan Abul Ash di dunia bersama Zainab harus pupus. Atas kehendak Allah, Zainab harus meninggal dunia lebih dulu daripadanya. Tepat pada tahun 8 Hijriah. Disusul kemudian dirinya wafat pada 12 Hijriah, walahu alam bisawab. Itulah kisah mengharukan Zainab putri Rasulullah dan Abul Ash yang menikah beda agama, tapi akhirnya bisa menjalani kehidupan bersama dalam satu akidah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.